Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, Ananda soleh-soleha hebat ibu. Kaifa halukum? Semoga Ananda semuanya yang masih belajar dari rumah selalu semangat ya nak ya, dan selalu niatkan segala sesuatunya karena Allah lillahi ta'ala. Baik Ananda ibu, hari ini ibu akan mengajak antum untuk kembali belajar matematika. Mari sebelum itu kita buka dulu dengan membaca basmalah. Haya bina naftah darsana bikirati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh silakan dibuka di halaman yang pertamanya. Nah, pada hari ini ibu akan mengajak antum untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dan begitu juga sebaliknya. Namun sebelum itu ibu akan mengajak antum untuk mengingat kembali bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Berikut caranya ya nak ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Kalau kemarin kita sudah belajar operasi penjumlahan dan pengurangan, kemudian mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Sekarang sebaliknya ya, kita akan mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Di sini misalnya ibu punya angka 27/6. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan biasa 27/6 ini menjadi pecahan campuran? Caranya adalah antum buat cara pembagian susun ke bawah. Artinya seperti ini. 27 dibagi dengan 6. Kemudian antum tuliskan 27 dibagi 6. Kira-kira perkalian 6 yang mendekati angka 27 namun tidak lebih, perkalian berapa? Kalau kita kali 5, 6 kali 5 30 lebih. Berarti kita letakkan di sini berapa? 4 ya. 4 dikali 6 24. Sisanya berapa? Sisanya menjadi 3. Jadi Ananda ibu, kita sudah punya di sini 3, di sini 4, di sini 6. Bagaimana cara menuliskan pecahan campurannya? Jadi pertama-tama kita tuliskan dulu di sini penyebutnya tetap 6. Nah, kemudian dibagi berapa dia? Nah, hasilnya adalah 4. Taruh di sini. 3 ini adalah sisa. Sisa ini kita letakkan di pembilangnya. Jadi nilai 27/6 itu sama dengan 3/6. Kita coba contoh yang lain ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Ibu akan berikan contoh 17/4. Nah, bagaimana cara mencari pecahan campurannya? Artinya kita bagi 17 dibagi 4. Nah, perkalian berapa? 4 yang mendekati 17 namun tidak lebih. Ya, adalah perkalian 4. 4 dikali 4 adalah 16. Masih sisa berapa? 1. Artinya 17/4 nilai pecahan campurannya adalah, di sini kita tulis dulu penyebutnya 4, kemudian hasil baginya 4, di sini sisanya kita tulis sebagai pembilang. Jadi nilai 17/4 kalau kita jadikan pecahan campuran menjadi 41/4. Nah, Ananda soleh-soleha ibu, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini ya. Kita akan belajar mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Ibu bagi menjadi 2 di sini. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal itu ada 2 cara. Cara yang pertama adalah antum bisa mengubah penyebutnya menjadi 10 ya. Mengubah penyebutnya menjadi 10 atau kelipatan 10 ya. Antum perhatikan di sini bagaimana caranya. Misalnya Ibu Rahma punya pecahan setengah, pecahan biasa setengah. Bagaimana cara mengubah penyebutnya menjadi 10? Nah, kita cari dari perkalian 2 ini, penyebutnya ini kita dapat mengalikan dengan berapa agar dia menjadi 10 atau kelipatan 10. Nah, artinya
antum harus kembali menghafal kali-kalian. Perkalian 2 yang bisa dapat 10, ya 5. Jadi untuk membilangnya mengikuti penyebut. 1 dikali 5, 5. Kemudian 2 dikali 5, 10. Nah, kita langsung bisa membagi hasilnya menjadi 0,5. Karena apa? Karena untuk penyebutnya 10, maka angka desimalnya adalah satu angka di belakang koma. Ya, jadi mudah sekali kalau antum mengubah penyebutnya menjadi 10 atau kelipatan 10. 0,5 artinya angka desimalnya adalah satu angka di belakang koma. Kalau penyebutnya 10. Ini contoh pertama. Contoh kedua, dengan cara pertama. Misalnya ibu punya angka 2/4. Antum mau tahu berapa bentuk desimal pecahan biasa 2/4. Caranya sama. Antum cari perkalian dari penyebut ini yang bisa menjadi 10 atau kelipatan 10. Kira-kira perkaliannya berapa? 4 dikali berapa? Ya, 4 dikali 5 ya. Hasilnya 10 per 20. Berapa 10 per 20? Kita tutup. 10 per 20 artinya 0,5 juga. Nah, Nanda Ibu, untuk cara kedua, mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal bisa menggunakan dengan cara langsung dibagi dengan cara bersusun. Nah, ini juga mudah. Kita coba contoh yang pertama tadi, 1/2 atau 1 dibagi 2. 1/2, kalau kita bagi dengan cara bersusun adalah seperti ini ya nak ya. 1 dibagi 2. Nah, hasilnya berapa? Coba antum perhatikan. 1 dibagi 2, apakah bisa? Tidak bisa, karena 1 ini lebih kecil daripada pembaginya. Artinya, kita letakkan 0 di sampingnya, dan di sini adalah 0 dan koma. Baru kita bisa membagi 10, kita bagi dengan 2. Nah, 10 dibagi 2 berapa? Caranya antum ingat kembali, perkalian 2 yang hasilnya 10. Berapa? Ya, 5. Jadinya 5 dikali 2 adalah 10. Dan tidak ada sisanya atau 0. 1 dikali 1, 0. 0 dikali 0, 0 ya. Itu cara bersusun. Untuk contoh yang kedua nih, tadi kita sudah buat 2/4. Caranya sama, kita bagi dengan susun ke bawah. 2/4. 2 kita bagi dengan 4. 2 dibagi 4 apakah bisa? Tidak bisa. Kita letakkan 0 di sini koma. Nah, 20 kita bagi dengan 4. Perkalian 4 yang hasilnya 20, ada yang ingat? 5. 5 dikali 4 20. Jadi hasilnya juga 0. Sama-sama baik dengan cara langsung dibagi dengan bersusun maupun kita ganti dengan penyebutnya 10, hasilnya sama ya nak ya. Nah, bagaimana Ananda Ibu? Fahim tum? Semoga fahim nah ya. Nah, untuk cara pertama ini Ibu sedikit koreksi. Kalau tadi kita menggunakan cara mengubah penyebutnya menjadi 10 atau kelipatan 10, artinya di contoh yang kedua ini agar antum lebih mudah, kita langsung ubahnya berarti menjadi kelipatan 10. Nah, 2/4. Kira-kira ada nggak ya perkalian 4 yang hasilnya 10? Tidak ada. Makanya kita ganti perkalian 4 ini dengan kita ganti kelipatannya menjadi 100 ya. Perkalian 100 kira-kira 4 dikali berapa? Ya, 4 kali 25. Pembilangnya kita juga kali 25. Jadi memudahkan antum. Kita jadikan penyebutnya 10 atau kelipatan 10. 2 kali 25 adalah 50. 25 dikali 4 adalah 100. Nah, berarti hasilnya berapa? Kita bisa coret 0 di belakangnya. 5 dibagi 10 berarti 0,5. Hasilnya tetap sama ya nak ya. Oke, Nanda Ibu, kita lanjut lagi ke bentuk sebaliknya. Kalau tadi kita sudah mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal,
kali ini kita akan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa. Caranya seperti apa? Nah, coba perhatikan. Di sini ada contoh soal ubahlah bentuk desimal 0,5 menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, 0,5 ini ada satu angka di belakang koma. Artinya, kalau ada satu angka di belakang koma, penyebutnya adalah 10. Artinya bisa kita ubah ke pecahan biasa menjadi 5/10. Nah, bagaimana kita menyederhanakan bentuknya menjadi pecahan biasa? Coba kita perhatikan ya. Caranya apa? Kita usahakan bentuk pecahan biasa ini kita sederhanakan dengan cara dibagi ke dalam bentuk yang paling sederhana. Dan untuk penyebut dan pembilangnya sama-sama bisa dibagi dengan bilangan tersebut. Nah, caranya apa? Kita bagi keduanya dengan kita bagi menjadi 5. Kita bagi menjadi 5. 1/2. Jadi 1/2 ini adalah bentuk sederhana dari pecahan biasa 5/10. Kita perhatikan lagi contoh yang kedua. Kita akan mengubah bentuk pecahan desimal 0,25. Nah, beda halnya dengan 0,5. 0,25 ini punya dua angka di belakang koma. Artinya bilangan ini berpenyebut 100 ya nak ya. Jadi bisa kita tulis 25/100. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kita bagi dalam bentuk yang paling sederhana. Kita bisa bagi dengan 25. Artinya 25/100 itu sama dengan 1/4 ya. Itu tadi cara mengubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan biasa ya. Apa yang perlu ditekankan? Anda lihat apakah dia merupakan satu angka di belakang koma atau dua angka di belakang koma. Kalau dia satu berarti penyebutnya adalah 10. Kalau dia dua angka di belakang koma artinya berpenyebut 100. Nah, Ananda Ibu yang soleh-soleha, kalau tadi kita sudah mengetahui mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa. Nah, hari ini Ibu juga akan mengajak Antum melaksanakan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan desimal. Cara pengurangan dan penjumlahannya sama seperti pada Antum kalau Antum menjumlahkan bilangan bulat ya. Nah, di sini Bu Rahma udah punya contoh. Hitunglah operasi penjumlahan desimal di bawah ini. Caranya seperti apa? Kita coba jawab. Nomor 1, 0,45 ditambah 0,24. Sama seperti bilangan bulat seperti Ibu sampaikan di awal, kita susun ke bawah dengan penulisan yang sama. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, angka desimalnya sejajar 0,24. Nah, cara menjumlahkannya juga sama. Kita jumlahkan dari satuan yang paling kanan, 5 ditambah 4 9, 4 ditambah 2 6. Kemudian hasilnya 0,69. Kita lihat nomor 2, 0,53 ditambah 0,4. Nah, karena dia hanya satu angka di belakang koma, agar kita samakan dengan penjumlahan yang di atasnya, kita tambah menjadi 0 di belakangnya, baru kita jumlahkan. 3 ditambah 0, 3, 5 ditambah 4 9. Nah, hasilnya 0,93. Itu kalau soal penjumlahan ya nak ya. Konsepnya sama kalau Antum menjumlahkan bilangan bulat. Nah, kalau tadi kita sudah menghitung operasi penjumlahan desimal pada contoh Ibu di bawah ini. Nah, selanjutnya kita akan coba menghitung operasi pengurangan bilangan desimal di bawah. Nah, coba kita lihat nomor 1 caranya sama, kita menggunakan cara susun ke bawah ya nak ya. Kita tulis 0,35, 0,14, kita kurang. Nah, caranya sama, kita kurangkan dimulai dari posisi satuan dulu. 5 dikurang 4, 1, 3 dikurang 1, 2, 0 dikurang 0, 0. Hasilnya 0,21. Mudah bukan? Nah, kita lihat contoh yang kedua. 0,72 dikurang 0,15.
54. Nah, ini kondisinya berbeda. Kalau tadi bagian atasnya bisa langsung dikurangi dengan bagian bawahnya, coba untuk perhatikan. Kalau di soal nomor 2 apakah bisa dikurang 4? Tidak bisa. Maka kita akan meminjam puluhan di 7. Jadinya 12 dikurang 4. Berapa hasilnya? 8 ya. Nah, karena angka sebelahnya sudah dipinjam 1 ke 2 ini, maka dia menjadi 6. 6 kita kurang 5 menjadi 1. Maka hasilnya 0,818. Enak ya? Fahim tuh? Semoga fahim ya. Baik, Ananda Soleh-Soleha hebat Ibu, itu tadi pembelajaran kita hari ini ya. Di awal kita mengulang atau mengulas bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Kemudian kita masuk ke pembelajaran hari ini, mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal, begitu juga sebaliknya. Dan kita juga sudah mengetahui bagaimana cara operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan desimal. Semoga dari penjelasan Ibu tadi, Ananda Ibu yang hebat ini sudah paham atau sudah fahim ya. Kalau belum, boleh nanti lewat Japri disampaikan ke Ibu kira-kira bagian mana yang antum kurang paham ya. Sekian pembelajaran hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah. Hayya bina nakhtatim darsana biqiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.